Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips hidup ala Marie Kondo dengan menyimpan yang membuat bahagia saja. Agar kamu bisa hidup dengan lebih sederhana, salah satu caranya adalah dengan melakukan decluttering. Marie Kondo, pakar atau konsultan tata ruang, juga sebagai penulis terkenal yang berasal dari Jepang, telah memperkenalkan metode yang bernama metode KonMari yang berasal dari namanya. Cara hidup ala Marie Kondo memang sedikit berbeda dengan gambaran umum yang kamu tahu. Alih-alih memilih barang yang dibuang, Marie Kondo merekomendasikan untuk memilih barang yang disimpan melalui metode yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa tips yang harus kamu ketahui. Yang pertama, harus memiliki komitmen dan rajin membersihkan hunian. Pada halaman KonMari, langkah pertama memulai bersih-bersih adalah berkomitmen. Marie Kondo menggunakan metode KonMari yang sangat simpel. Metode ini bukanlah jalan pintas untuk menciptakan hunian yang bersih seketika. Tapi metode ini akan efektif ketika kamu menaati aturan. Oleh karenanya, kamu harus bisa berkomitmen untuk benar-benar serius dalam hal beres-beres dan bersih-bersih sehingga rumah tampak lebih minimalis dan lebih lega. Kedua, cobalah ucapkan terima kasih untuk barang yang kamu lepaskan. Marie Kondo dalam halaman pribadinya mengingatkan untuk selalu fokus pada apa yang ingin kamu simpan. Hargai barang-barang yang membawa kebahagiaan untukmu, tapi jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih juga pada barang-barang yang ingin kamu buang. Proses decluttering akan membuat kita belajar untuk melepaskan masa lalu, melepaskan barang yang tidak pernah digunakan, artinya barang tersebut tidaklah memiliki tujuan. Ketiga, pikirkan seperti apa sih hunian idaman dan pola hidup yang ideal. Hidup ala Marie Kondo bukan tentang seberapa sedikit barang yang kamu punya. Marie Kondo lebih fokus pada menghilangkan barang-barang yang menimbulkan dampak negatif. Jadi pikirkanlah seperti apa rumah yang layak huni bagimu dan bagaimana kamu merawatnya. Ketika sudah memiliki gambaran, maka kamu akan tahu apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi tersebut. Keempat, simpan barang berdasarkan kategori. Salah satu cara agar rumah tampak lebih rapi dan sederhana dan juga lebih minimalis dan lega adalah menyimpan barang berdasarkan kategori. Dalam halamannya, Marie Kondo berpendapat bahwa sebagian besar orang sering menyimpan barang yang sama di tempat yang berbeda. Hal inilah yang kurang efektif karena membingungkan. Maka dari itu, Marie menyarankan agar menyimpan barang sesuai dengan fungsi masing-masing dalam tempat yang sama. Misalkan kaos, celana, atasan, pakaian dalam, semua disimpan dalam tempat terpisah. Hal yang sama juga berlaku untuk barang lain. Misalnya menggunakan sekat di laci untuk memisahkan pisau, sendok, garpu, dan kebutuhan dapur lainnya. Cara ini akan memudahkanmu dan menciptakan tampilan yang lebih estetik. Kelima, decluttering mulai dari baju dan terakhir barang-barang yang sentimental. Ketika memulai membersihkan, Marie Kondo memiliki aturan tersendiri. Proses decluttering dimulai dari baju, buku, kertas hingga barang yang mengandung nilai sentimental. Kamu bisa mulai dari yang paling sederhana, yaitu baju. Baju adalah langkah pertama yang dinilai mudah untuk dipisahkan. Akhirnya dengan memisahkan barang-barang yang membawa kenangan, karena langkah ini cukup susah dibandingkan baju. Marie Kondo menyebutkan bahwa ada alasan lain kenapa baju dirapikan duluan. Disambut dengan pakaian favoritmu di lemari adalah suatu motivasi untuk terus beres-beres. Keenam, selalu tanya, apakah barang ini membawa kebahagiaan untukku? Marie Kondo menganjurkanmu untuk selalu kembali bertanya pada diri sendiri. Metode KonMari melibatkan unsur emosional dalam mengambil keputusan. Kuncinya ada pada pertanyaan, apakah barang ini memancarkan kebahagiaan untukku kalau disimpan? Daripada memenuhi tempat dan rumah sehingga terasa pengap, lebih baik belajar melepaskan barang-barang yang tidak memiliki tujuan atau tidak membuatmu bahagia. Sedikit demi sedikit kamu bisa hidup jauh lebih nyaman dan minimalis. Itu dia tips hidup ala Marie Kondo yang bisa kamu terapkan ketika beres-beres rumah. Kali ini kita akan membahas tentang 10 hal sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam hidup.
Bahagia itu sederhana. Pernah dengar ungkapan ini? Ungkapan tersebut memang terdengar mudah untuk dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, terkadang kita lupa bagaimana cara menjalani hidup penuh kebahagiaan. Pada dasarnya, kamu bisa membentuk kebahagiaan lewat hal-hal sederhana yang bisa kamu ciptakan sendiri. Berikut rangkuman 10 hal yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam menjalani hidup. Yang pertama, tuliskan apa yang membuat kamu bahagia setiap harinya. Rasa syukur dan kebahagiaan memiliki hubungan yang erat. Maka kamu bisa menuangkannya dengan memulai kebiasaan untuk menulis jurnal tentang hal-hal yang kamu syukuri dalam hari yang dijalani. Tulisan itu bisa berbentuk sederhana, misalnya bersyukur karena telah menyantap makanan yang lezat, bersyukur karena dapat tertawa lepas bersama teman, dan sebagainya. Kedua, memaafkan seseorang. Memang bukanlah hal yang mudah untuk memaafkan seseorang yang telah menorehkan luka pada hati kamu. Namun langkah ini dapat membuat hati kamu lebih tenang dan menghadapi hari lebih bahagia dibanding hari sebelumnya. Jika pemikiran untuk memaafkan seseorang masih terdengar sulit bagi kamu, cobalah untuk mengganti perspektifnya sebagai langkah memberi kebahagiaan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, kamu memaafkan orang lain, bukan untuk orang tersebut, namun bentuk kamu mencintai diri sendiri. Ketiga, mempersilahkan dirimu untuk merasakan kesedihan dan rasa marah. Terkadang kita menahan emosi yang bergejolak dalam diri dengan harapan rasa sakit itu bisa hilang dengan sendirinya. Namun kenyataannya, kamu akan lebih merasa tenang dan bahagia ketika bisa meluapkan segala perasaan yang ada dalam hati. Bahkan riset mengungkapkan bahwa menangis adalah langkah terapi yang baik. Keempat, buang pikiran negatif jauh-jauh. Overthinking membunuhmu. Pernah dengar ungkapan ini? Berpikiran secara berlebihan dan membiarkan pikiran kamu berkelana memikirkan hal-hal buruk dapat membuat diri menjadi lebih tertekan dan jauh dari kebahagiaan. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Tulislah segala hal negatif atau pikiran-pikiran beracun kamu dalam sebuah kertas. Lalu buanglah kertas tersebut ke tempat sampah. Tindakan sederhana ini terbukti dapat meningkatkan perasaan kamu menjadi lebih baik. Kelima, luangkan waktu untuk berjalan menghirup udara segar. Jika kamu bekerja seharian di dalam ruangan, maka cobalah luangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk berjalan-jalan keluar dan menghirup udara segar. Jika dilakukan secara rutin, kamu bisa merasakan perubahan signifikan dalam menjalani hari-hari yang lebih menyenangkan. Keenam, mulai untuk membiasakan diri membatasi sosial media. Bukan rahasia lagi, jika sosial media memiliki dampak negatif pada pikiranmu. Sosial media bisa memberikan sebuah ilusi bahwa hidup seseorang dapat terlihat begitu sempurna. Hal tersebut tak jarang membuat kamu stres dan kurang bersyukur dengan hidup yang dimiliki. Cobalah untuk meluangkan waktu secara rutin untuk membatasi sosial media. Misalnya selama 1 bulan penuh kamu menghapus aplikasi sosial media dan hanya fokus pada hal-hal yang kamu jalani sehari-hari. Ketujuh, konsisten untuk berolahraga. Olahraga terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan. Kamu tak perlu melakukannya setiap hari. Mulailah dengan melakukannya 3 hari sekali secara rutin. Jika konsisten, kamu akan menemukan perubahan besar dalam hidupmu. Kedelapan, belajar untuk menolak. Pernahkah kamu terpaksa mengiyakan ajakan seseorang teman karena merasa tidak enak untuk menolak? Jika iya, maka belajarlah untuk berkata tidak dan mengutamakan keinginan dirimu sendiri. Mulailah memahami bahwa waktu kamu untuk diri sendiri sama berharganya seperti waktu orang lain. Kini saatnya kamu untuk memulai memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Kesembilan, bersikaplah baik kepada orang lain. Baiklah kepada semua orang lewat hal-hal sederhana, mulai dari memulai senyuman kepada orang lain, menahan pintu saat orang lain lewat, mempersilahkan seseorang yang mengantri untuk maju terlebih dahulu, dan lainnya. Kebaikan adalah hal yang mudah dilakukan. Dengan memancarkan kebaikan pada orang lain, akan membawa dampak positif pada diri kamu sendiri. Kesepuluh, yang paling penting, berbaik hatilah pada dirimu sendiri. Ketika kamu sudah berusaha baik pada orang lain, kini tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu sudah cukup baik pada diri sendiri? Terkadang tanpa disadari, kita mengkritisi diri sendiri begitu hebat dengan pikiran-pikiran jahat yang menyakitkan.
Belajarlah untuk berbaik hati pada dirimu dan membuang jauh-jauh pikiran negatif tersebut. Riset menemukan menerima diri sendiri adalah kunci pada hidup yang lebih bahagia. Namun sayang, hal ini justru kebiasaan yang paling jarang kita lakukan. Kita cenderung mengkritisi dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang terjadi dalam hidup. Semangatilah diri dan mulailah untuk membiasakan diri dengan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Kali ini, kita akan membahas tentang manfaat medis dari makan hanya pada saat lapar. Mana yang lebih baik? Makan teratur 3 kali sehari atau makan hanya pada saat terasa lapar dengan waktu yang tidak menentu? Sebagian orang mungkin akan menganggap pilihan pertama yang paling benar. Namun, apakah memang faktanya seperti itu? Toshio Akitsu, seorang dokter penyakit dalam asal Jepang, menulis dalam bukunya bahwa permasalahan dalam makan teratur ada di bagian waktu makan yang sudah diatur secara rutin. Bahkan ia menganalogikannya dengan binatang liar yang hampir tidak pernah ada obesitas dikarenakan mereka hanya makan di saat lapar saja. Binatang tidak pernah makan karena merasa sudah jam makan siang ataupun merasa sayang jika makanan tersebut tidak dihabiskan. Dengan terjaganya keseimbangan nutrisi yang masuk, mereka akan memiliki berat yang cukup ideal. Sesungguhnya, tubuh yang sehat memiliki sistem regulasi yang baik untuk menginformasikan keperluan. Sebagai contoh, di saat kita kekurangan cairan, maka kita akan merasa haus. Begitu pula di saat kita kekurangan asupan nutrisi makan, kita akan merasa lapar. Sehingga ketika kita makan hanya karena sudah memasuki jam makan, tubuh kita sebenarnya belum memerlukan asupan nutrisi, namun kita tetap memaksakannya. Akibatnya, nutrisi dalam tubuh akan menjadi kelebihan dan akan disimpan dalam bentuk lemak. Tentunya setiap orang memiliki sistem metabolisme yang unik, sehingga jam kebutuhan makanannya akan berbeda antara satu sama lain. Permasalahan selanjutnya, bagaimana jika kita sudah makan pada saat merasa lapar, namun kita tetap merasa lapar meskipun sudah makan dalam jumlah banyak? Hal ini merupakan sebuah kelainan. Salah satunya disebabkan karena kepekaan hormon leptin, hormon yang menimbulkan rasa kenyang menjadi menurun dalam tubuh. Hasilnya, tubuh menjadi terus-menerus lapar meskipun asupan nutrisi telah mencukupi. Kelainan ini biasanya terjadi pada orang-orang obesitas. Pada orang yang obesitas terjadi sebuah lingkaran setan. Pertama, asupan nutrisi yang lebih akan menyebabkan cadangan lemak meningkat sehingga terjadi obesitas. Selanjutnya, obesitas ini sendiri akan menyebabkan serangkaian proses molekul inflamasi yang secara sinergis akan menurunkan kepekaan hormon leptin, hormon yang menyebabkan kita kenyang. Sehingga, meskipun telah makan banyak dan hormon leptin dalam tubuhnya meningkat, mereka akan tetap merasa lapar, dikarenakan sel-sel di tubuh tidak memproses hormon leptin tersebut. Dan untuk memenuhi rasa lapar yang dirasa, mereka akan makan kembali. Oleh karena itu, di sini sangat penting untuk menjaga asupan nutrisi kita. Sebisa mungkin melakukan pola makan secukupnya, yakni makan ketika lapar dan berhenti setelah rasa lapar menjadi hilang. Dengan kita menerapkan pola makan seperti ini sejak awal, maka kita dapat terhindar dari obesitas. Makan dalam porsi secukupnya saja. Ketahui berbagai dampak makan berlebihan, bukan hanya obesitas. Ketika perut terasa sangat lapar, rasanya kita jadi ingin mengkonsumsi berbagai makanan atau minuman dalam porsi besar. Tujuannya tentu saja agar perut menjadi kenyang dan tubuh jadi punya energi atau tenaga untuk kembali beraktivitas. Namun ketika makan dalam porsi yang besar, ada berbagai hal yang perlu kita perhatikan. Makan berlebih ternyata bisa memicu berbagai dampak yang tidak baik untuk tubuh. Bahkan ada berbagai masalah kesehatan yang juga bisa dialami oleh tubuh. Inilah 3 dampak dari makan berlebih. Yang pertama, meningkatkan lemak berlebih pada tubuh. Keseimbangan kalori harian yang dikonsumsi akan ditentukan dari jumlah kalori yang dikonsumsi dan jumlah kalori yang dibakar atau digunakan oleh tubuh. Kalau kalori yang dikonsumsi lebih banyak dari kalori yang dikeluarkan, maka hal ini disebut sebagai surplus kalori atau kelebihan kalori. Nah, kalori yang berlebih ini nantinya akan disimpan sebagai lemak di dalam tubuh. Kelebihan porsi makan akan menyebabkan lemak yang disimpan dalam tubuh semakin meningkat. Akibatnya, hal ini bisa menyebabkan seseorang mengalami kegemukan, bahkan bisa mengalami obesitas. Maka dari itu, untuk mencegah lemak berlebih pada tubuh,
maka kamu bisa mengkonsumsi lebih banyak protein tanpa lemak dan berbagai sayuran sebelum mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Berbeda dengan mengkonsumsi karbohidrat berlebih, mengkonsumsi protein berlebih tidak meningkatkan lemak tubuh karena akan diproses dengan cara yang berbeda oleh tubuh. Sedangkan kalori yang berlebih dari karbohidrat serta lemak akan menambah jumlah lemak tubuh. Kedua, mengganggu rasa lapar di tubuh. Lapar yang dirasakan oleh tubuh diatur oleh dua jenis hormon. Grelin yang memicu rasa ingin makan dan leptin yang menekankan rasa ingin makan. Ketika sedang tidak makan untuk sementara waktu, maka kadar hormon grelin akan meningkat. Namun setelah makan, maka menjadi tugas hormon leptin untuk memberitahu kalau perut sudah penuh atau kenyang. Sayangnya, makan dalam porsi berlebih akan mengganggu kadar keseimbangan dua hormon ini. Nah, gangguan pada hormon ini akan membuat atau memicu siklus makan berlebih yang berlangsung terus-menerus. Untuk mencegah tubuh mengkonsumsi makanan berlebih, maka kita bisa mengatasinya dengan makan secara lambat atau tidak terlalu cepat. Ketiga, meningkatkan risiko penyakit. Bukan hanya bisa menyebabkan beberapa dampak tadi, konsumsi makanan dalam porsi berlebih juga bisa menyebabkan meningkatnya beberapa risiko penyakit. Makan berlebih selama satu kali memang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Namun kalau kita selalu mengkonsumsi makanan dalam porsi berlebih, maka bisa menyebabkan obesitas. Kondisi ini kemudian pada akhirnya bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit yang akan terjadi pada tubuh. Kondisi obesitas bisa meningkatkan peluang seseorang mengalami penyakit jantung dan berbagai masalah kesehatan lain, misalnya diabetes tipe 2 dan stroke. Kondisi ini bisa dikurangi dengan cara mengurangi makanan olahan berkalori tinggi, konsumsi makanan tinggi serat, serta mengatur porsi karbohidrat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.